Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pak Uskara, kalau kita melihat tadi data ya, dan Pak Adi sudah mengatakan juga bahwa kalau cukai dikenakan, tadi memang masih angka-angka simulasi, belum tentu seperti itu, tapi diprediksi produksi itu akan berkurang. Kemudian konsumsi, karena konon katanya yang minum minuman berpemanis ini banyak masyarakat golongan menengah ke bawah, itu juga akan langsung berkurang konsumsinya. Nah, kalau begitu kan di tengah kondisi ekonomi kita yang sangat menantang seperti sekarang, itu lebih banyak mudaratnya Pak, kalau dikenakan cukainya sekarang. Ya, saya kira kalau sebelum kita mengambil keputusan di DPR memang banyak yang kita pertimbangkan, termasuk mungkin kalau misalnya ada masukan dari pemerintah, ada permintaan dari pemerintah yang kita lihat juga misalnya terkait dengan kepentingan masyarakat bagaimana, daya beli masyarakat gimana. Kalau misalnya pengenaan cukai kan pasti daya beli masyarakat akan menurun, artinya pasti ada pengaruhnya terhadap inflasi. Yang kedua tentu bagaimana dengan dampak kesehatan dan lingkungan, itu semua yang jadi pertimbangan kita. Sehingga sebelum kita mengambil keputusan dalam misalnya menerima kayak kemarin cukai plastik kita terima, tapi untuk angka-angka terkait dengan berapa kira-kira yang akan dikenakan per kilo itu juga kita masih akan bicarakan, karena kita masih menunggu masukan dari industri misalnya. Sehingga industri juga jangan sampai terganggu dengan dampak dari pengenaan cukai itu, karena bagaimanapun di industri ada tenaga kerja, ada masyarakat dan terkait di sana, sehingga kita dalam setiap pengambilan keputusan memang pertimbangannya agak luas. Tapi prioritasnya yang mana Pak Uskara? Yang alasan kesehatan atau alasan supaya penerimaan negara tidak terlalu banyak shortfall ya? Ya dua-duanya sih sebenarnya bisa masuk, karena seperti kemarin cukai sih jujur kita apresiasi karena penerimaan cukai setiap tahun selalu mencapai target. Oh, mencapai target. Ya, dia selalu di atas 100%, 1, sekian. Mungkin targetnya terlalu rendah atau tidak enggak? Kami sering turun ke lapangan untuk melihat. Saya tidak tahu. Ya, artinya terus terang untuk cukai maupun pajak kita kan sering ke lapangan. Kita ke daerah, apakah betul-betul ini sesuai dengan potensi dan target yang disiapkan atau sengaja bikin-bikin supaya enggak sampai enggak kekurangan gitu. Kinerjanya bagus begitu tapi kita lihat memang mereka menghitung dengan sangat cermat untuk cukai ya. Beda dengan pajak, selama ini kalau kita lihat pajak tidak pernah tercapai karena memang sepertinya potensi dengan target itu tidak matching gitu. Pak Adi, kalau melihat proyeksi ya, tadi kan ada angka-angkanya. Diprediksi turun itu. Itu betul atau tidak? Saya kira betul, dan itu sudah beberapa lembaga independen sudah melakukan, yang ada Indef juga melakukan, MUI juga melakukan, ya. Saya kira betul. Nah sebetulnya, Bung Leo, kita ada peluang misalnya. Beberapa negara kan sudah mengenakan cukai pemanis. Sebenarnya daya saing produk minuman Indonesia itu rendah, kalah dengan beberapa negara Asia. Nah, kalah dalam hal apa? Nah, justru dengan ini sebetulnya kesempatan kita untuk melakukan ekspor sebenarnya. Untuk meningkatkan daya saing kita juga ke negara lain ya. Entah itu ke negara Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara yang belum terlalu sadar kesehatan juga begitu maksudnya? Ya, sebetulnya bukan itu juga, karena memang ini kalau kita hanya bicara ekonomi ya, itu ada satu peluang ya. Tapi tetap kita juga punya tanggung jawab untuk kesehatan seperti tadi yang saya katakan itu. Jadi makanya saya ingin mengajak pemerintah, DPR untuk bersama-sama memikirkan cara yang tepat untuk mengendalikan kesehatan itu. Pak Nirwala, kembali lagi saya ingin mempertegas karena kan tadi ada beberapa kriteria barang kena cukai ya. Tadi Bapak mengatakan salah satunya mengendalikan konsumsi, kemudian juga menciptakan keseimbangan begitu ya. Itu pertanyaannya, dalam hal minuman berpemanis ini, yang mana yang menjadi pegangan utama dari Direktorat Jenderal Bea Cukai? Jadi dari 4 kriteria tadi, yang pertama, pengendalian. Pengendalian. Dari pengendaliannya. Karena dia akan mengakibatkan tadi efek negatif buat kesehatan. Ya kan? Terbukti dalam 10 tahun terakhir, itu baik yang berusia 15 tahun untuk diabetes mellitus tipe 2 yang bukan keturunan, itu sudah naik 2 kali lipat. Tapi apa pasti Pak itu semua gara-gara minuman berpemanis? Karena tadi Pak Adi kan mengatakan bahwa apapun yang kita makan kan disimpan dalam tubuh dalam bentuk gula Pak. Itu bagaimana? Jadi begini, memang orang kan selama ini bicara pemanis ya kalau kita konsumsi gula. Padahal sementara yang 70% tadi, nasi segala macam. Karbohidrat, protein, lemak semua jadi gula Pak. Jadi makanya kita justru pengenaan cukai ini pengendalian dan juga masalah mengedukasi. Yang diedukasi adalah masyarakat. Taxpayer-nya adalah masyarakat, konsumen. Sedangkan industri itu
tax person. Hanya masalah karena ease of administration, makanya kita mengenakan atau menghitungnya di industri. Tapi yang menanggung sebetulnya konsumen. Dididik supaya ini lebih mahal. Kalau selalu murah, makanya orang nggak mengendalikan konsumsinya. Gitu. Oke, Pak Prastowo, ya kalau mau jujur ya, kita kan semua jujur di sini, Pak ya. Harus. Kan kita juga kekurangan penerimaan. Pasti itu juga menjadi motivasi kemudian kenapa Pak Nirwala dan teman-teman mulai mencari-cari begitu kan, yang mana nih yang bisa kena cukai, begitu ya kurang lebih ya Pak ya. Itu sebenarnya cara yang bagus atau tidak dalam kondisi sekarang ini? Ya kalau menurut saya cukai tetap tidak boleh jadi tumpuan utama penerimaan. Tetap tumpuan utama tidak boleh ya? Tidak boleh. Kontribusi pendapatan cukai terhadap perpajakan itu kan sekitar 10%. Oke. Artinya kalau mau digenjot 2 kali lipat juga tidak signifikan karena tugasnya memang bukan itu. Nah saya lebih tertarik bagaimana desainnya lebih tepat. Nah kita kan harus cari jalan tengah. Tidak mungkin juga tidak dikenakan sama sekali karena ketika bicara kepentingan masyarakat faktanya memang ada yang terdampak dan itu merugikan. Maka dicari jalan tengah. Saya kira harus ada pengorbanan dari industri juga. Produk apa yang memang tidak bisa diselamatkan gitu loh. Tetap harus dikenakan karena memang kita sepakati itu berbahaya. Tentu tidak besar ini jumlahnya, apalagi sudah ada edukasi dan juga ada literasi. Nah, cukai bisa digunakan untuk mendorong itu. Misalnya, yang dikenakan cukai itu yang melewati ambang toleransi. Karena mendorong industri untuk memproduksi minuman yang lebih sehat. Jadi tidak semua minuman berpemanis berapa persen pun kandungannya kena begitu? Lalu yang kedua, mengecualikan beberapa produk yang memang dibutuhkan masyarakat karena kandungan gizi, protein yang baik, misalnya ada kandungan susu dan sebagainya, itu juga dibutuhkan masyarakat. Nah saya kira dengan pengaturan itu, ini kan win-win ya. Rakyat juga dibela, dibantu, dilindungi, industri juga dijaga, negara juga mendapatkan revenue untuk mengatasi eksternalitas yang ditimbulkan oleh minuman tadi. Pertanyaannya adalah, apakah Pak Adi, apakah memang pengenaan cukai itu efektif untuk mengendalikan atau menekan konsumsi? Saya berpikir, saya tidak terlalu update dengan kondisi cukai rokok misalnya. Apakah kemudian cukai rokok yang dinaikkan terus-terusan, itu membuat konsumsi rokok kita berkurang dan orang Indonesia makin sehat karena konon katanya semakin beban hidup itu berat, orang stres makin merokok sehingga konsumsinya meningkat. Bagaimana Pak Adi kalau untuk minuman ini? Jadi begini, dalam beberapa kesempatan di International Forum, saya pernah menanyakan dan menantang. Negara yang telah mengenakan cukai untuk pemanis, ada tidak data yang menunjukkan bahwa penyakit tidak menular dan juga obesitasnya turun? Ternyata tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, sampai sekarang saya belum mendengar dan tahun lalu juga dan beberapa kesempatan saya sudah tanya, di mana tunjukkan negara yang telah menerapkan cukai ini, khususnya pemanis, diabetesnya turun, obesitasnya turun, penyakit jantungnya turun. Tidak ada data yang itu. Mudah-mudahan nanti ada peneliti-peneliti yang bisa menunjukkan bisa itu. Tapi sampai saat ini tidak ada korelasi ke sana. Nah ini yang agak mungkin kita harus menjadi pertimbangan pemerintah juga. Gitu. Nah, oleh sebab itu saya lebih condong seperti Singapura. Singapura itu healthier choice. Healthier choice. Maksudnya tapi karena apa? Karena penduduk Singapura sudah sadar. Sudah berpendidikan tinggi, kesadaran sendiri. Itu maksudnya di label kemasannya itu di label dan dia akan memilih kalau dia ingin lebih hidup mengurangi gula, dia pilih yang healthier choice. Di sana ada front of pack, karbohidratnya berapa, lemaknya berapa dan lain sebagainya. Itu ada. Dan di Singapura sukses karena mereka memang tingkat pendidikan dan sebagainya. Tapi saya yakin di kelas menengah Indonesia itu sudah mulai meningkat kesadaran kesehatan. Seperti kita ini mungkin kita sudah mengurangi juga gitu ya. Pak Adi, kalau memang tidak setuju dengan pengenaan cukai minuman berpemanis, bukan berarti kemudian pengusaha makanan minuman tidak ingin rakyat Indonesia lebih sehat kan? Kita ingin dong. Setuju juga kita setuju. Karena makin sehat makin banyak makan gitu kan. Kalau makin sehat kan makin banyak makan gitu. Tapi kalau udah sakit mau makan apa gitu. Itu dia. Dibuat healthier choice atau sesuatu yang lain seperti yang usul Pak Adi tadi, bukankah kemudian biayanya jadi bertambah juga? Karena kan di kemasannya nanti ada lagi. Healthier choice kan tidak ada biaya. Itu hanya di labelnya saja. Kita diperbolehkan logo healthier choice kalau memenuhi kriteria. Masing-masing misalnya produsen di Singapura itu kadar BRICS gulanya 6 BRICS.
dia baru boleh mencantumkan healthier Brix choice. itu apa ya? Kalau persentase gula. Persentase gula. Ya, Oke. Mudahnya persentase gula. Masing-masing produsen bisa? Ya, masing-masing produsen bisa, dia akan declare healthier choice kalau memenuhi kriteria. Pemerintah menentukan kriterianya ini dia boleh menyantumkan logo healthier choice. Baik. Seperti itu. Kita nanti akan bicara di bagian terakhir, kita ingin menyumbangkan juga untuk pemerintah, untuk negara apa yang terbaik, tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge segera kembali.